Supply chain management dan persediaan adalah materi kita selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai supply chain management dan persediaan. Setelah Anda mempelajari mengenai supply chain dan manajemen persediaan dalam operasional bisnis, diharapkan Anda mampu memahami konsep dasar supply chain management dan manajemen persediaan serta perannya dalam mendukung efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang harus Anda lakukan adalah minimal Anda bisa menjelaskan mengenai prinsip persediaan, mampu menjelaskan prinsip-prinsip utama manajemen persediaan dan kaitannya dengan efektivitas rantai pasok. Yang kedua, Anda mampu menghitung kebutuhan optimal, mampu menghitung kebutuhan persediaan optimal menggunakan metode dan pendekatan kuantitatif yang relevan, misalnya economic order quantity, dan mengevaluasi efektivitas dari supply chain management, di mana Anda mampu menganalisa serta mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan rantai pasok dalam meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, diharapkan Anda mampu mengidentifikasi tantangan dan resiko dalam manajemen persediaan serta menyusun strategi perbaikan berbasis data. Konsep dasar dari supply chain management adalah proses strategis untuk mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga ke konsumen secara efisien dan terintegrasi. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing melalui koordinasi dan optimalisasi seluruh jaringan pasok. Artinya, supply chain management adalah konsep dasar melalui proses strategis bagaimana pengelolaan bahan baku, aktivitas mendapatkan material awal, kemudian pengelolaan produksi dan perakitan, mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, penyimpanan dan distribusi, mengelola logistik dan gudang, pengiriman dan pelanggan, proses akhir sampai ke tangan konsumen. Supply chain management bukan hanya logistik, tetapi juga mencakup perencanaan, pengendalian, dan kolaborasi antar pihak dalam rantai pasok. Adapun komponen utama jaringan SCM atau supply chain management terdiri dari 5 komponen. Komponen yang pertama yakni supplier atau pemasok, menyediakan bahan baku atau komponen yang dibutuhkan. Yang kedua, produsen, manufaktur, mengolah bahan menjadi produk jadi melalui proses produksi. Ketiga, distributor, menyalurkan produk dalam jumlah besar ke pasar atau pengecer. Retailer atau pengecer menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Dan customer atau konsumen, penerima akhir produk dan pendorong utama permintaan. Rantai pasok terdiri dari 5 komponen utama yang saling berinteraksi untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen. Ada 5 tujuan utama supply chain management. 5 tujuan tersebut yakni bertujuan: 1. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Artinya produk diharapkan datang tepat waktu, tepat spesifikasi, mengurangi biaya operasional atau inventaris untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan daya saing atau respon cepat dan fleksibel. Yang keempat, memperkuat hubungan dengan mitra bisnis, kolaborasi untuk jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan profitabilitas. 5 tujuan dalam supply chain management dan memiliki 4 prinsip. Prinsip kunci dalam supply chain management yang pertama, integrasi proses. Semua pihak harus terkoordinasi. Yang kedua, semua pihak bisa berkolaborasi, kerjasama erat antar mitra. Yang ketiga, responsivitas, mampu beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar. Yang keempat, efisiensi biaya, menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan. Dan mengenai supply chain management, kita akan masuk bagaimana mengelola inventory atau persediaan, dan kita akan bahas mengenai model economic order quantity secara detail dalam pertemuan ini.
5 proses kunci dalam supply chain management melibatkan serangkaian proses terstruktur yang harus dioptimalkan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan. 5 proses tersebut yang pertama yakni perencanaan, menentukan strategi dan kebutuhan pasokan. Yang kedua, memilih dan mengelola pemasok atau sumber daya, source. Yang ketiga, menjadwalkan dan mengendalikan proses manufaktur, pembuatan atau make, pengiriman, delivery, mengelola logistik dan distribusi produk. Yang kelima, pengembalian atau return, menangani produk rusak atau retur secara efisien. Kelima hal ini merupakan proses kunci dalam supply chain management, melibatkan serangkaian struktur yang harus dioptimalkan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Manajemen persediaan dan peran biaya dalam manajemen operasional bisnis. Manajemen persediaan adalah peran strategis untuk memastikan kelancaran proses produksi dan pemenuhan permintaan pelanggan. Keseimbangan antara service level dan efisiensi biaya sangat krusial. Topik utama manajemen persediaan yakni 3. Yang pertama, definisi persediaan dan fungsinya dalam operasional perusahaan. Yang kedua, sistem pengendalian stok dan tantangan utamanya. Yang ketiga, model Economic Order Quantity atau EOQ dan siklus pemesanan yang akan kita bahas nanti di depan. Adapun biaya-biaya persediaan, yang pertama biaya penyimpanan atau holding cost, meliputi biaya gudang, asuransi, depresiasi dan resiko kerusakan. Yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost, biaya yang timbul setiap kali pesanan baru dibuat atau administrasi pengiriman. Yang ketiga, biaya kekurangan stok, stock out cost, biaya akibat hilangnya penjualan atau ketidakpuasan pelanggan karena stok habis. Ini yang akan kita bahas, dan kita akan bahas mendetail mengenai model Economic Order Quantity, bagaimana kita menghitung mengenai EOQ ke depan. Model Economic Order Quantity (EOQ) merupakan model ekonomi dengan pemesanan dengan jumlah tetap atau sama. Dilakukan ketika persediaan mencapai tingkat tertentu, bertujuan untuk menentukan ukuran pesanan yang optimal yang meminimumkan biaya. Asumsi dalam model Economic Order Quantity merupakan permintaan yang diketahui dengan pasti atau deterministik, relatif konstan sepanjang waktu. Jarak waktu antara tiap pesanan adalah konstan. Tidak diperbolehkan adanya kekurangan persediaan atau shortage. Mari kita perhatikan kurva inventory order cycle, siklus pesanan persediaan, di mana sumbu X adalah tingkat persediaan, sumbu Y adalah waktu. Terdapat kejadian pemesanan yang dilakukan pada reorder point R yang ditentukan dengan lead time L, kuantitas pemesanan Q, dan lead time L, kuantitas pemesanan Q, dan waktu antara pesan T. Hal ini mempengaruhi siklus pesanan persediaan inventory order cycle, di mana tingkat persediaan kuantitas pemesanan Q dan reorder point R dipengaruhi oleh waktu, lead time, waktu antara pesanan yang ditandai dengan T. Mari kita bahas dan kita hitung bagaimana model order economic quantity berikut ini. Dalam economic order quantity, kita mengenal adanya biaya penyimpanan atau holding cost, atau dikatakan juga sebagai setup cost, di mana biaya penyimpanan per unit dikali rata-rata persediaan ditentukan dengan rumus H Q per 2. H adalah holding cost dan Q adalah economic order quantity. Apabila diketahui tingkat persediaan Q adalah 50, 40, 30, 20, dan 10, waktu time 1, time 2, time 3, time 4, dan time 5 sampai dengan time 6, maka rata-rata persediaan adalah Q 50, 40, 30, 20, 10, dan 0,
dibagi dengan time atau waktu 6, maka didapatkan jumlah 25. Atau 50 ditambah 0 dibagi dengan 2 sama dengan 25. Rata-rata persediaan sama dengan Q per 2. Didapatkan nilai 25. Dalam economic order quantity, kita mengenal penghitungan waktu antara pesanan. Didapatkan dengan menggunakan rumus time sama dengan Q dibagi A, dan time sama dengan Q dibagi A dikali jumlah hari dalam 1 tahun. Satuannya dalam hari. Artinya jumlah hari dalam 1 tahun adalah 365 hari. T sama dengan quantity dibagi dengan annual demand dikali dengan 365 hari. Biaya pemesanan atau ordering cost, biaya tiap pemesanan dikali jumlah pemesanan dalam 1 tahun. Digunakan dengan rumus K, A dibagi Q, K sama dengan ordering cost, A sama dengan annual demand. Total biaya relevan persediaan atau total annual relevant cost yang diketahui dengan TC, biaya penyimpanan ditambah dengan biaya pemesanan. TC sama dengan H dikali dengan Q dibagi dengan 2 ditambah dengan K dikali dengan A dibagi dengan Q ditambah dengan biaya pemesanan H dikali dengan C. Maka didapatkan total annual relevant cost atau TC. Biaya penyimpanan ditambah dengan biaya pemesanan. Maka kurva model economic order quantity diketahui dengan kurva sumbu Y adalah biaya, sumbu X adalah kualitas atau kuantitas pemesanan, dan untuk holding cost atau H adalah H Q dibagi 2, dan ordering cost K A dibagi dengan Q. Titik equilibrium antara holding cost dengan ordering cost didapatkan titik Q. Titik Q ini menunjukkan titik equilibrium antara holding cost dan ordering cost. Adapun total cost ditunjukkan dengan kurva TC, H sama dengan Q dibagi 2 ditambah dengan K, A dibagi dengan Q. Maka dikatakan model ini adalah model economic order quantity. Terdapat keseimbangan antara holding cost dengan ordering cost yang ditandai dengan titik Q. Untuk mencari kuantiti optimal dalam economic order quantity, nilai kuantiti optimal yang dapat meminimumkan total cost dapat ditentukan dengan melakukan diferensial terhadap persamaan total cost sama dengan H dikali dengan Q dibagi dengan 2 ditambah dengan K dikali dengan A dibagi dengan Q dengan diferensial TC dibagi dengan diferensial Q sama dengan H dibagi 2 dikurangi dengan K dikali dengan Q kuadrat sama dengan 0. H dibagi 2 sama dengan K dikali dengan A dibagi dengan Q kuadrat. Quantity sama dengan akar 2AK dibagi dengan H ditambah dengan H dikali dengan C. Diferensial dalam total cost dibagi dengan diferensial quantity. Maka hal ini menunjukkan parsial dalam optimalisasi persamaan diferensiasi parsial ekonomi fungsi optimalisasi produksi atau optimalisasi quantity yang akan kita tentukan atau kita cari agar mendapatkan nilai quantity optimal dalam economic order quantity dan meminimumkan total cost atau meminimalkan biaya yang dapat ditentukan dengan rumus-rumus diferensial terhadap persamaan total cost sama dengan H dikali dengan Q dibagi 2 ditambah K dikali dengan A dibagi dengan Q. Maka diferensial TC dibagi dengan diferensial Q sama dengan H dibagi 2 dikurangi dengan K dikali dengan A dibagi dengan Q kuadrat sama dengan 0. H dibagi 2 sama dengan K, A dibagi Q2, Q
Q sama dengan akar kuadrat 2AK dibagi H ditambah dengan H dikali dengan C. Untuk optimalisasi nilai kuantiti dalam economic order quantity, nilai kuantiti optimal yang dapat meminimalkan total cost atau meminimumkan total cost dapat juga ditentukan dengan mencari titik perpotongan atau equilibrium antara kurva ordering cost dan holding cost, di mana holding cost atau H dikali dengan kuantiti dibagi 2 sama dengan K dikali dengan A dibagi Q atau kuantiti, maka didapatkan nilai kuantiti optimal sama dengan akar 2AK dibagi dengan H atau holding cost. Maka akan dijelaskan lagi dalam kurva yang dinamakan dengan kuantiti optimal. Maka model untuk economic order quantity dengan kuantiti optimal, titik equilibrium ditentukan dengan mencari antara holding cost dengan ordering cost, di mana holding cost didapatkan dengan mencari holding cost dikali dengan kuantiti dibagi dengan 2 dan ordering cost K dikali dengan A dibagi dengan Q didapatkan dengan kuantiti optimal. Maka kita akan bisa menekan total cost HQ2 ditambah dengan K dikali dengan A dibagi dengan Q.